Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kasus pneumonia Minahasa Raya Teluk Buyat. Perkenalkan, nama saya Nilna Ardelia Andianti. Di sini saya akan menjelaskan kasus pneumonia Minahasa Raya Teluk Buyat. Kasus Teluk Buyat merupakan dugaan pencemaran lingkungan yang melibatkan PT Newmont Minahasa Raya atau NMR, perusahaan tambang emas yang beroperasi di Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Masyarakat sekitar Teluk Buyat mengeluhkan berbagai masalah kesehatan dan penurunan kualitas lingkungan yang diduga disebabkan oleh pembuangan limbah tambang tailing ke laut. Kasus ini kemudian menjadi salah satu kasus lingkungan terbesar di Indonesia. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Nurlita Vianita. Baik, saya akan memulai dengan menjelaskan latar belakang kasus pneumonia Minahasa Raya di Teluk Buyat. Kasus Teluk Buyat bermula dari kegiatan penambangan emas yang dilakukan oleh PT Newmont Minahasa Raya di Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Dalam proses produksinya, perusahaan membuang limbah tambang atau tailing ke dasar laut Teluk Buyat melalui sistem pembuangan bawah laut. Seiring waktu, masyarakat sekitar mulai mengeluhkan penurunan kualitas lingkungan, berkurangnya hasil tangkapan ikan, serta munculnya berbagai gangguan kesehatan. Kondisi tersebut menimbulkan dugaan bahwa limbah tambang telah mencemari perairan Teluk Buyat. Akibatnya, kasus ini menarik perhatian pemerintah, media, dan organisasi lingkungan hingga berkembang menjadi sengketa mengenai tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Demikian penjelasan mengenai latar belakang kasus pneumonia Minahasa Raya di Teluk Buyat. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh teman saya, Tisa Ayunda. Kronologi singkat kasus PT Newmont Minahasa Raya Teluk Buyat. Kasus PT Newmont Minahasa Raya di Teluk Buyat merupakan salah satu kasus dugaan pencemaran lingkungan terbesar di Indonesia. Pembuangan limbah tambang ke laut diduga berdampak pada kerusakan lingkungan, menurunnya hasil tangkapan ikan, dan munculnya berbagai keluhan kesehatan masyarakat. Kasus ini mendorong pemerintah melakukan penyelidikan hingga membawa perkara ke jalur hukum. Meskipun akhirnya diselesaikan di luar pengadilan, pada tahun 2007, kasus ini menjadi pelajaran penting tentang perlunya pengelolaan limbah tambang yang bertanggung jawab, pengawasan lingkungan yang ketat, serta perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Adila Putri Yuliani. Terlibat dalam kasus PT Newmont Minahasa Raya Teluk Buyat 2002. Kedudukan dan peran masing-masing. 1. PT Newmont Minahasa Raya kedudukannya yaitu perusahaan tambang emas. Perannya yaitu mengelola tambang dan dituduh mencemari Teluk Buyat melalui pembuangan limbah tambang. Yang kedua yaitu masyarakat Teluk Buyat. Kedudukannya yaitu korban dan saksi, dan perannya itu melaporkan dugaan pencemaran dan dampak kesehatan yang dialami. 3. Kementerian Lingkungan Hidup. Kedudukannya yaitu pemerintah atau pengawas lingkungan, dan perannya yaitu menyelidiki dugaan pencemaran lingkungan. Yang keempat yaitu Polri dan Kejaksaan. Kedudukannya yaitu penegak hukum, dan perannya yaitu menyidik dan menuntut kasus dugaan pencemaran. Yang kelima yaitu LSM lingkungan, misalnya WALHI. Kedudukannya yaitu pendamping masyarakat, dan perannya yaitu mengadvokasi warga dan mengawasi penanganan khusus. Dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan Galang. Oke, baik. Selanjutnya penyelesaian kasus Newmont Minahasa Raya Teluk Buyat. Yang pertama, penelitian kualitas air, sedimen, serta kesehatan masyarakat sekitar oleh pemerintah, akademisi, dan berbagai lembaga. Untuk yang kedua, yaitu hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pendapat mengenai tingkat pencemaran dan sumber pencemarannya. Untuk yang ketiga, pada tahun 2005
PT Newmont Minahasa dan Presiden Direktur Richard Ness didakwa melakukan pencemaran lingkungan. Perkenalkan, nama saya Feby Puspitasari dan di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang penyelesaian kasus PT Newmont. Jadi, setelah melalui persidangan yang cukup lama, akhirnya Pengadilan Negeri Manado menyatakan bahwa PT Newmont Minahasa dan Presiden Direkturnya yaitu Richard tidak bersalah secara pidana. Kemudian, sebelum mencapai putusan akhir, pemerintah dan Newmont membuat kesepakatan penyelesaian atau yang biasa disebut dengan out of court dengan perusahaan Newmont itu menyediakan sejumlah uang berkisaran 300 miliar rupiah untuk program pemantauan lingkungan, pemantauan kesehatan masyarakat, dan pengembangan masyarakat di sekitar Teluk Buyat. Namun, PT Newmont dan Presiden Direkturnya tidak mengakui bahwa mereka bersalah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Rara. Dampak kasus Newmont Minahasa Teluk Buyat. Kasus Teluk Buyat memberikan dampak besar terhadap lingkungan, kesehatan, sosial, dan kebijakan pertambangan di Indonesia. Terlepas dari perdebatan mengenai tingkat pencemaran, kasus ini mendorong pemerintah dan perusahaan tambang untuk lebih memperhatikan aspek keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.